Saya khawatir anak-anak muda ya, khususnya di Kota Medan ini semakin jauh dari kata kepedulian, Bang. Mereka itu, Bang, sangat semangat untuk mengenyam pendidikan. Tetapi yang menjadi kendala tentu ekonominya. Jadi, Bang, kebetulan Sanggar Pelita ini perpaduan dari dua lembaga komunitas tersebut. Komunitas Medan Bernalar dan komunitas masyarakat peduli Sungai Deli. Karena namanya empati itu sih semua harusnya kita punya, Bang. Kalau dibilang cerita pahitnya itu, ya saya diberikan uang jajan saat kuliah, Bang. Habisnya ke sini. Anak-anak muda kita sebenarnya, Bang, sangat punya potensi. Sangat punya keinginan, mereka ingin menyalurkan hasrat kreativitasnya. Namun wadahnya mereka tidak tahu. Kita memang masih jauh dari kata sempurna, Bang, ya. Saya punya komitmen bahwa nanti setelah saya selesai, ada lagi adik-adik kita yang melanjutkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Terbang tinggi si burung camar, hinggap di dahan kayu meranti. Tiap anak berhak untuk belajar merajut asa, wujudkan mimpi. Bersama saya Zen di Naira Studio Podcasting, kita bahas tema spesifik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gimana Bang kabarnya, Jain. Bang? Sehat? Alhamdulillah, tetap seperti biasa, sehat-sehat aja. Baik, terima kasih sudah ada di Naira Studio Podcasting. Pastinya hari ini kita bahas sesuatu tentang dunia pendidikan ya. Kayaknya perlu kita munculkan lagi apa tema utama kita ngundang Bang Taslim hari ini. Ya, temanya adalah krisis pendidikan di pinggiran kota dan solusi nyata Sanggar Pelita. Ya. Baik, Bang Taslim, masuk DM ke kita ini untuk membahas tentang isu pendidikan sebetulnya cukup menarik ya di Kota Medan, dan kita sebetulnya nggak tahu juga ini kontes dan kapasitas Sanggar Pelita ini seperti apa gitu. Nah, bisa disampaikan dulu ke kita, Sanggar Pelita ini gambarnya seperti apa, Bang? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bang Jain dan tim Naira Podcasting. Iya. Betul. Yang sudah berkenan mengundang kami juga menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Sanggar Pelita ini awalnya berangkat dari sebuah keresahan, Bang, yang dimana saat itu pada tanggal 11 bulan Oktober 2020 kita sedang mengalami era pandemi, dan saya sendiri masih di bangku kuliah saat itu. Masih kuliah ya? Ya, sekitar usia 21 tahun. Melihat kondisi keadaan yang demikian mirisnya, kami sangat prihatin ya terhadap pendidikan, khususnya adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah tingkat dasar. Mereka tidak mampu membiayai ataupun harus membeli sebuah handphone dan smartphone. Iya. Daring waktu itu ya? Ya, daring. Karena kami juga sebagai mahasiswa ikut dirumahkan, Bang Jain. Lantaran saat itu lagi Pandemi gencar sekali efek dari pandemi itu, sehingga semua kami dirumahkan belajar daring. Saya juga saat itu harus membeli sebuah laptop untuk mengikuti standar operasional pembekalan materi kami di perkuliahan. Kemudian sebelumnya saya ada ikut komunitas baca-baca buku yang memang komunitasnya itu bergerak di literasi. Kami sebutnya komunitas Medan Bernalar, dan kegiatannya adalah baca buku, diskusi, dan membuat perpustakaan jalanan. Dan pada akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang ada di luar yang aktif juga dengan kegiatan pegiat lingkungan. Saya singkatnya lagi baca buku juga di satu tempat kopi gitu. Kemudian sering lihat story Instagram teman ini, sangat aktif mereka di kegiatan lingkungannya. Jadi coba saya cari tahu lebih lanjut informasinya. Saya chatting kawan ini. Bang, sebut sama namanya Bang Mehmet ya. Bang Mehmet, ini kegiatannya seperti apa ya? Dia jawab,
ini kita kegiatannya hanya untuk sekup di kampung kita saja, Lim. Oh ya, itu jenis kegiatannya ngapain, Bang? Ya kita melakukan konservasi lingkungan, Hmm. kita ada bersih-bersih perkampungan, Iya. tanam pohon, konservasi sungai, dan lain sebagainya. Oh iya ya Bang, boleh nggak Bang? Saya itu ikut bermain ke lokasi teman-teman yang saat ini berkegiatan. Dia respon baik, dia bilang boleh lah Lim, langsung aja kemari. Akhirnya ketemu dengan si Mehmet ini. Jadi bisa dibayangkan Bang, lokasi kita yang di pinggir sungai itu letaknya pas memang kondisinya mereka ya. Di bibir sungai, Sungai Deli, mereka ada buat seperti rumah pohon gitu, Oh. atau cakruk kita bilang. Dan setiap sore anak-anak mudanya nongkrong di situ Bang. Mereka itu kumpul di base camp yang dibentuk oleh mereka sendiri. Dan kegiatan di situ mereka ada tanam pohon saat itu, bersih-bersih sungai, kutip sampah, dan lain sebagainya. Saya memantau aja, mengamati lingkungan di sekitar itu. Dan lebih mirisnya lagi Bang, di seberang sungai kita itu sudah berdiri bangunan perumahan yang sangat mewah Bang. Jadi perumahan elit. Bertolak belakang dengan kondisi mereka ya. Nah benar Bang. Jadi saya begitu kesan pertama mengunjungi lingkungan mereka itu sempat nge-freeze Bang gitu. Sempat saya terdiam sebentar dan mengamati lingkungan yang ada di dalam kampung itu. Masih ada rupanya kondisi pemukiman yang seperti ini di tengah kota gitu. Kayak di film-film lah kata orang ya. Nah itu Bang. Kemudian mobil mewah lewat-lewat Bang. Saya nengoknya harus sangak gitu ya. Karena memang udah tinggi berdiri beton di seberang sungai yang kita berdiri ini. Lalu saya bilang ke Bang Mehmet, Bang Mehmet, ini saya kan kebetulan kan ikut kegiatan nih. Baca-baca buku kegiatannya. Dan sosial lah juga concern kami. Sekiranya kalau saya ingin berikan kontribusi di kampung Abang, menurut Abang bagaimana? Dia tanya lagi, kontribusi dalam bentuk apa rupanya Lim? Pokoknya kontribusi yang bermanfaat lah. Yang pasti bukan uang ya. Karena kalau ngasih uang berapa kepala kan kita tumpur juga gitu. Yang pasti bukan uang. Jadi apa katanya? Bagaimana kalau pendidikan Bang Med? Jadi kita buat satu kegiatan yang mewadahi adik-adik kita yang ada di kampung ini untuk ikut belajar mengajar dengan dampingan kita sebagai relawan. Nah, saya kasih gambaran Bang dengan Bang Mehmet. Dan juga kebetulan kita ada komunitas, mereka juga punya komunitas. Nama komunitas mereka Masyarakat Peduli Sungai Deli. Singkatnya MAPSUD gitu. Oke. Dan mereka memang lagi fokus untuk pembenahan dalam kampung tersebut. Yang dalam tanda kutip kita tahu kampung itu dengan isu narkoba, isu kriminal, tindakan-tindakan negatif yang tidak senonoh lainnya lah. Iya. Jadi Bang Mehmet ini dia tergerak secara pribadi mengajak anak-anak muda yang masih terselamatkan sehingga bisa satu perjuangan dalam membuat sebuah kegiatan yang positif. Akhirnya ketika saya soundingkan tawaran kolaborasi di antara komunitas saya dengan komunitasnya beliau, beliau langsung respon bagus Bang. Bagaimana kalau kita kolaborasi, Bang Mehmet? Iya, ngambil prinsip apa pula ya? Mantan wali kota sama gubernur. Nah, sebelum menang dia, kita sebenarnya udah ada menyematkan. Iya. Sebelum menang beliau udah menang gitu. Iya. Akhirnya dia sepakat, Bang Jen. Bagus juga itu Lim. Cuman caranya bagaimana katanya. Nah gini Bang Mehmet, yang penting abang setuju dulu, abang udah ridho dulu. Kalau masalah cara sama, saya juga belum tahu. Jadi nanti biar saya coba pikirkan dulu dengan teman-teman yang di Medan Bernalar. Oke. Jadi komunitas masyarakat peduli Sungai Deli menunggu saja apa yang akan kami rencanakan konsepnya. Oke. Baik kata dia, kalau begitu berikan segera informasinya ya. Oke Bang Med, ini biar saya balik dulu ke internal tim di Medan Bernalar. Jadi Bang kebetulan Sanggar Pita ini perpaduan dari dua lembaga komunitas tersebut. Komunitas Medan Bernalar dan komunitas masyarakat peduli Sungai Deli. Jadi sebelum sambung yang cerita tadi, saya kembali lah Bang ke dalam tongkrongan saya Bang. Komunitas Medan Bernalar. Iya. Jadi ada satu tempat kopi di daerah Johor namanya Minum Kopi, disingkat Miko gitu. Jadi Keren singkatannya. iya,
Dan memang di kopi itu kami saling gontong-gontongan bang. Gontong-gontongan dalam pengertian dia baca buku apa, kami ada buku filsafat, buku novel, dan lain sebagainya. Jadi setiap malam minggu kami diskusi seputar buku apa yang kalian baca gitu bang. Ngeri kali ya anak Medan. Anak Medan malam minggu baca buku ya. Benar. Jadi memang debatnya seringkah kita debat gitu bang, tukar pikiran dengan teori-teori yang teman-teman konsumsi dari Brainstorming bacaan. lah intinya itu ya. Brainstorming. Akhirnya ketika selesai di malam minggu kami bertemu, saya coba tawarkan konsep baru bang. Jadi teman-teman saya ada mau kasih gambaran yang baru, yang dimana program kita coba jangan hanya cuma baca buku lah. Karena kalau cuman hanya baca buku, rasa-rasanya kurang bermanfaat buat orang lain. Kurang berdampak ya. Kurang berdampak. Coba kita berpikir kira-kira program kerja tambahan selain baca buku dari kawan-kawan apa gitu. Saya kasih isu dulu bang. Iya. Waktu itu belum ada program makan bergizi gratis ya bang? Belum ada. Ya? Makan masing-masing ada dulu bang. Ya. Jadi sama-sama masing-masing ya. Akhirnya teman-teman berpikir lah, apalagi kegiatannya, aduh buat stres aja pun, udahlah diskusi ini aja, nggak ada lagi yang mau kita bahas. Iya diskusi-diskusi nggak ada aksi sama aja, kan gitu. Betul. Jadi menurutmu apa rupanya? Nah mereka feedback kembali, saya sampaikanlah. Jadi kebetulan saya ada kenalan di luar dari kegiatan kita. Dan teman saya juga. Teman ini dia kebetulan juga aktif dalam pegiat lingkungan dan punya komunitas. Bagaimana kalau kita kolaborasi dengan komunitas mereka? Mereka itu sangat amat perlu perpanjangan tangan kita. Lingkungan mereka itu marginal. Pinggiran sungai. Setiap tahun kena banjir. Betul. Setiap tahun bang. Di Medan panas nih kita lihat. Di situ bisa banjir bang. Betul. Kan teori mana yang dipakai? Kok bisa terbalik gitu ya kan? Kiriman dari Brastagi bang. Betul. Hujan gunung. Jadi sanggar kami itu selalu lah bang banjir gitu. Langganan ya. Langganan tuh. Jadi yang kemarin parah-parahnya kami udah makanan setiap tahun gitu. Udah langganan ya. Udah langganan. Jadi bang lanjutannya saya kasih lah alternatif baru kegiatan yang lebih segar. Sehingga kawan-kawan bertanya kembali, bentuk kegiatannya mau gimana? Apa mau kita lakukan? Nah, daripada kita saling bertanya, coba kita tinjau aja dulu lokasinya langsung. Diajak teman-teman itu untuk lihat. Saya ajak bang. Akhirnya sepakatlah mereka. Baiklah kalau begitu. Kita langsung aja lah ke lokasinya bagaimana sih. Ke TKP ya. Ke TKP. Kayaknya seksi kali yang kamu cerita ini katanya. Jangan hanya cakap-cakap aja katanya kan. Oke kawan ini. Ya udah besok kita langsung aja tinjau. Kebetulan bang, kami duduk kan malam minggu. Besoknya kan kami kegiatan. Setiap hari minggu kami kegiatan lapak baca. Kami setelah selesai lapak baca, saya ajak langsung ke lokasi yang semalam saya kunjungin. Bertemulah langsung dengan si Mehmet dan kawan-kawan lainnya. Kemudian kami saling kenal di situ. Bang Mehmet, ini teman saya dari Medan Bernalar. Dan kami ini baru selesai kegiatan, langsung kemari. Akhirnya dia juga kenalkan teman-temannya. Kemudian kami duduklah bang, dalam satu meja. Kami sepakat di saat itu, bagaimana kita kolaborasi dalam ruang lingkup kegiatan relawan pendidikan. Anak-anak di lingkungan ini yang mau kita dampingin gitu. Saran teman-teman dari komunitas MAPESUD, Masyarakat Peduli Sungai Deli, bagaimana kira-kira yang kami kasih tawarannya? Mereka alhamdulillahnya respon positif bang, langsung disambut. Bagus bang, kami sepakat untuk membersamai program kerjanya Orang Abang katanya. Tapi dalam hal ini kita kolaborasi bang, kita bukan berdiri sendiri sebagai subjektifnya dari Medan Bernalar ya. Ini kita perpaduan dari dua lembaga merumuskan program kerja lanjutan yang bernama Sanggar Pelita. Jadi tercetuslah bang, namanya itu adalah Sanggar Pelita. Alasan Sanggar Pelita itu nama yang baru dibentuk pada saat bekerja sama dengan MAPESUD tadi. Benar. Jadi kami sempat bingung juga bang. Jadi kegiatan kita apalah namanya ini katanya. Mikir nama lagi, lama kali mikir nama ya kan. Udah ini kampung apa?
Kalau ini kampungnya Gang Pelita lah katanya kan. Oh. Udahlah, Sanggar Pelita. Apa susahnya, tinggal buat nama aja gitu. Akhirnya di situ teman-teman semua sepakat bang. Kegiatan kita dalam hal ini adalah Sanggar Pelita namanya. Oke, Gitu. baik, oke. Udah bisa kita tangkap. Ini lumayan panjang ceritanya, tapi memang kita butuh histori itu ya untuk kemudian mengetahui seberapa besar nilai perjuangan yang dilakukan sama Bang Taslim dan kawan-kawan. Bang, kepo saya jadi nanya. Ini abang kan putra berdarah Aceh ya. Ya. Bingung juga saya ngelihatnya, ada punya darah Aceh tapi pedulinya terhadap Kota Medan luar biasa. Dan kalau boleh tahu prodi abang apa nih waktu kemarin kuliah di masa tahun 2021 itu? Ya, sebetulnya saya kuliah jurusannya ekonomi, jurusan manajemen bang. Oke. Iya kan. Tapi karena rasa kepedulian, saya melihat tidak harus berpatokan dengan jurusan sih rasa-rasanya ya. Gitu ya. Karena namanya empati itu sih semua harusnya kita punya bang. Jadi jangan tunggu status yang tersematkan seolah linear dengan jurusannya. Iya, betul. Baru dia ingin berkegiatan. Iya. Jangan begitu dong ya kan. Iya. Jadi kita harus sebagai manusia bermanfaat lah buat manusia lainnya. Standarnya hanya dasar saja bang. Oke. Moralnya begitu. Terkait dengan itu tadi kan, antara ini agak nggak nyambung jadinya antara jurusannya ekonomi ya, kemudian tadi membidiknya adalah tentang pendidikan. Alasan mendasarnya kenapa bang harus ke pendidikan? Karena kan kalau kita bilang abang ekonomi ya, biasanya kalau ekonomi kecenderungannya apa sesuatu yang menghasilkan. Ya. Pastinya materi lah katakan begitu, yang berhubungan dengan hukum tentang ekonomi itu sendiri. Ya. Dan pertanyaan tambahannya, seberapa parah sih kondisinya pendidikan sampai abang kemudian harus fokus konsen ke situ gitu, di Kota Medan ini kondisinya? Ya, baik bang. Itu pertanyaan yang menarik ya. Yang pasti bang, jawaban saya pertama, banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita nasibnya hari ini bang. Terutama dalam sisi pendidikan ya. Saya memang alhamdulillah dicukupkan dari sisi ekonomi. Dalam hal ini saya ikut juga mengucapkan terima kasih tentunya buat keluarga saya, ayah dan ibu saya, keluarga saya yang sangat mensupport saya. Dan mereka juga selalu memberikan nasihat-nasihat bahwa kita tidak hidup sendiri. Banyak orang yang di sekeliling kita yang sangat mungkin butuh perpanjangan tangan dari kita yang mungkin sedikit bisa bantu gitu. Menyambung pertanyaan abang, alasan kenapa menempuh jalur pendidikan untuk membantu orang ya? Iya. Karena memang itu modal yang paling murah bang. Alasannya itu ya? Modal yang paling murah. Kita hanya butuh ide bang. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar sebetulnya. Ketika kita punya potensi, melihat peluang, yang nantinya juga akan diperbantu lagi dengan orang lain, akhirnya kegiatan itu terjadi bang. Saya hanya spontan aja. COVID. Kasian ya, adik-adik kita ini masih banyak yang belum bisa menyanggupin beli handphone dengan ekonomi yang terbelakang gitu. Karena secara nggak langsung abang juga terdampak pada saat itu ya? Saya terdampak. Saya sendiri aja susah bang, beli laptop loh dipaksa gitu. Walaupun bukan dalam tanda kutip memaksa mereka. Iya. Tapi kan kalau nggak kita beli, tertinggal materi kita. Nggak bisa ngikutin ya? Terus. Benar. Akhirnya adik-adik kita bang, bayangkan mereka lagi senang-senangnya belajar. Lagi seru-serunya gitu. Ketemu kawan, tiba-tiba Berhenti ya, total ya? Total berhenti. Social distancing ya? Benar bang. Jadi saya keresahan pribadi melihat kondisi yang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya saya bukan nunggu bola bang. Saya jemput bola. Dan saya temukan teman-teman yang sama frekuensinya dengan saya. Kegiatan ini. Baik. Bang, tadi Medan bernalar, kemudian melihat anak-anak dan teman-teman dari masyarakat Sungai Deli tadi ya, kita ngelihat tentang pendidikan. Kalau sepengetahuan abang lah, artinya kan orang yang berkegiatan dengan buku, baca dan sebagainya kan memang sedikit banyak bisa memahami mapping kondisi dunia pendidikan khususnya Kota Medan. Kalau abang lihat sendiri, seberapa urgent program ini akan tetap dijalankan dalam konteks ini, melihat fakta Bantaran Sungai Deli itu sebagai bukti bahwa memang ada sebagian orang yang nggak mendapatkan pendidikan dalam konteks yang layak seperti yang abang bayangkan tadi. Baik bang. Jadi kalau kita cerita bagaimana sosial di masyarakat pinggiran Sungai Deli bang ya. Mereka itu bang sangat semangat untuk mengenyam pendidikan.
dan juga masyarakat-masyarakat pinggiran lainnya. Tetapi yang menjadi kendala tentu ekonominya Oke. dan juga administrasi yang mereka mungkin harus memenuhi syarat akte kelahiran mungkin ataupun kartu keluarga. Dengan notabene mereka itu pindah-pindah bang, sewa rumah 3 bulan, Iya, iya, iya. pindah lagi tempat lain. Jadi kita mau bantu adik-adik kita masuk ke jenjang pendidikan yang serius ya, yang formal. Ketika diminta surat, mereka kehilangan surat itu, Iya, data-data itu ya. data-data itu. Akhirnya keterbatasan kita itu sulit untuk kita bisa selesaikan. Kemudian teman-teman yang ada saat ini membersamai tentu sangat mempunyai jasa bang ya untuk kelangsungan kegiatan kita. Mereka punya komitmen. Bang Taslim, tidak apa-apa bang, adik-adik kita memang hari ini mereka tidak bisa ikut pendidikan sekolah formal. Tapi kita insya Allah bisa membersamai adik-adik ini dalam pendidikan secara dasar, paling tidak baca, tulis, berhitung gitu. Di non formalnya ya. Di non formalnya. Oke. Sehingga kita juga bisa menjalin hubungan di luar bang. Relasi dengan komunitas-komunitas lain, organisasi-organisasi terkait lainnya. Mahasiswa juga sering membantu kegiatan kami kerjasama dalam bentuk proses belajar mengajar. Mungkin dari kejenuhan anak-anak muda yang tidak memiliki wadah hari ini, kita jangan hanya cuma ngejat saja bang. Kenapa anak muda di sini apatis sekali ya? Kenapa tidak ada punya pemikiran peduli akan hal orang lain? Sebenarnya bukan kita ingin menuding mereka dengan kondisi sekarang yang mereka buat. Karena memang mereka nggak ada wadah. Gak ada penyalurannya ya. Penyalurannya tidak ada gitu. Coba dong kita, kalau istilah peribahasanya bang. Jadi tampang buruk cermin dibelah gitu. Iya. Harusnya wajahnya dirubah. Iya, betul. Jangan cerminnya lah dihancurin gitu. Anak-anak muda kita sebenarnya bang sangat punya potensi. Sangat punya keinginan, mereka ingin menyalurkan hasrat kreativitasnya. Iya, untuk melakukan perubahannya. Untuk melakukan perubahan. Namun wadahnya mereka tidak tahu mau lakukan di tempat apa gitu. Nah Sanggar Pelita bang membantu untuk memberikan wadah dan menjawab keresahan anak-anak muda yang ada di Kota Medan bang. Dengan cara pendidikan ini, walaupun sifatnya non formal, kita ketemu dengan adik-adik itu sangat menerima kita secara terbuka gitu. Antusias ya. Antusias. Dan teman-teman relawan akhirnya ngerasa nyaman, kemudian dia bisa berekspresi lagi lebih jauh bang. Gayung bersambut istilahnya ya. Gayung bersambut, betul. Dia bisa kerahkan keilmuannya. Misalnya dia suka apa? Seniman misalnya. Silakan kamu terapkan ilmu, disiplin ilmu kamu di dalam wadah Sanggar Pelita ini. Ke anak-anak itu. Betul. Anak-anak itu kan cuma lihat aja bang. Mana ada orang tuh interupsi, kak, bang, gak sesuai ini kan? Iya. Gak pernah ada. Betul. Kesempatan kita bang di situ, belajar public speaking, Iya, benar. belajar bagaimana komunikasi yang baik dan benar. Dan juga saya dibersamai tentunya dengan pembina saya ya, Oke. yang nantinya juga nanti kita akan dengar bagaimana masukan dari beliau tentunya. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan bang. Siap. Baik. Nah, kami ingin konfirmasi lagi ke Bang Taslim nih, terkait dengan kacamata Abang melihat kondisi pendidikan di Kota Medan ini. Sungai Sungai Deli tadi gambaran ya. Bahkan kalau kita tangkap dari cerita Abang, sebenarnya juga Abang melakukan semacam wahana belajar di alam terbuka di lapangan Merdeka gitu kan. Ya. Artinya kan secara umum Abang bisa melihat bahwa keberadaan dunia pendidikan ini sebetulnya dibutuhkan sekali oleh beberapa orang di Kota Medan. Nah, kalau Abang melihatnya posisi urgensitas terhadap kehadiran sanggar atau katakan pustaka keliling lah katakannya sejenis itu untuk di Kota Medan seperti apa tingkat keurgenannya Bang? Ya baik bang. Ini saya mungkin disclaimer dulu sebelum lebih lanjut kita cerita. Komunitas tadi bang yang hasil dari perpaduan dua lembaga tersebut akhirnya memang tidak lagi berjalan. Oke. Sehingga yang jalan hanya anaknya saja gitu. Oh. Jadi bapak ibunya sudah tiada hari ini, namun kegiatan tetap berjalan. Singkatnya, kami memang tidak melakukan ngelapak baca lagi, tetapi kami mengadakan setiap pertemuan selesai Sanggar Pelita, kami evaluasi kegiatan apa yang menurut kami kurang bang. Jadi ada kami buat kegiatan yang sifatnya sharing session,
Dan bacaan-bacaan teman-teman yang suka baca, kami juga sering diskusikan Bang. Oke. Setelah dari kegiatan pertemuan hari Minggu ya. Melanjutkan dari apa yang kami bentuk sejauh hari ini, teman-teman relawan Sanggar Pelita itu ngelihat mereka mendapatkan peran Bang. Dan juga posisi sebagai relawan mendampingi adik-adik plus juga menyalurkan bidang minat yang mereka sukain. Dari situ mungkin kita bisa masuk Bang lebih jauh lagi menjawab hiruk pikuk di dalam Kota Medan ini terkait isu anak muda ya. Iya. Anak muda tadi kembali lagi. Mereka itu sangat ingin mengaktualisasi dirinya, memberikan representasi bagaimana nilai yang mereka miliki gitu. Karena tidak punya wadah akhirnya mereka liar Bang. Nah liar ini bisa ke tindakan kriminal, tindakan narkoba dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Bang. Hey, tapi belum dapat penegasan dari kacamata Abang kalau jujur-jujuran kita ceritanya. Medan ini kondisi kepedulian terhadap pendidikannya seperti apa menurut Abang? Ini kan Sanggar Pelita ini salah satu representatif kecil yang ada di Kota Medan. Ya. Di saat kondisi dengan segala macam isu di Kota Medan ini ya. Ya. Dari mulai isu begal dan lain sebagainya. Abang hadir di sini untuk kemudian mengisi kekosongan di sesi pendidikan. Ya. Sebagai katakan perpanjangan tangan dalam konteks ini. Ya. Nah, gimana kacamata Abang melihat Kota Medan dengan kebutuhan pendidikannya? Ya, saya mungkin ingin singgung sedikit. Kota Medan kita ini sebenarnya kota yang sangat indah Bang ya. Yang diisi dengan anak-anak muda, orang-orang yang kreatif harusnya. Dengan tindakan-tindakan yang kita sering dengar di luar, adanya geng motor, adanya tawuran dan lain sebagainya. Saya nggak langsung mau menghakimin Bang. Dalam hal ini saya nggak mau langsung menghakimin. Tetapi saya ingin melihat secara keseluruhan. Apa dampak yang dihasilkan dari mereka yang tidak bisa menyalurkan keinginan mereka yang dalam diri tadi. Akhirnya harus melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya gitu. Jadi saya sangat optimis Bang. Anak-anak muda kita di Kota Medan. Meskipun ya kita dicap sebagai kota Gotham City, kota kriminal, dan lain sebagainya. Tapi sisi yang lain, yang tidak terpublish barangkali ya. Kegiatan Sanggar Pelita ini sebetulnya bukan hanya kami Bang. Bukan hanya kami yang punya wadah semacam ini. Namun memang karena tidak dikenal dan tidak dianggap familiar oleh anak-anak muda kita. Juga, ya? Tidak terpublish juga. Sehingga dengan proses waktu ya kita tergerus dengan zaman itu sendiri Bang. Bisa ditangkap. Baik. Oke, baik, kita cerita secara personal ke Bang Taslim nih. Terkait dengan kondisi sekarang nih Bang. Kan realistis aja bahwa Abang juga kalau kita dapat informasi kan bekerja ya. Sekarang tadi terakhir informasi kita dapat sekarang fokus ke usaha orang tua. Kira-kira masih realistis nggak sih masih fokus ngurus Sanggar Pelita dengan kondisi kesibukan Abang ya kan? Secara pribadi menjalankan bisnis orang tua, juga bantu orang tua, mungkin juga ke depan kan dengan punya kehidupannya sendiri gitu. Masih realistis nggak ini tetap dilanjutkan? Baik Bang, jawabannya masih sangat realistis ya. Sangat realistis ya. Karena ini bukan kepentingan pribadi Bang. Kegiatan kita ini menyangkut hal layak banyak orang. Iya. Yang saya punya komitmen bahwa nanti setelah saya selesai, ada lagi adik-adik kita yang melanjutkan kegiatan ini. Jadi bukan persoalan hasil sekarang Bang. Tingkat kesuksesan kita itu bukan seberapa ramai kegiatan ikut serta di dalamnya. Tetapi ketika ada kendala, ketika kurangnya perhatian, siapa yang bertahan, tentu orang yang bertahan itu tujuannya lebih besar hanya daripada pengakuan Bang. Jadi mereka itu memang orang-orang terpilih dan kita tidak perlu ramai-ramai. Asal memang komitmen selesai kamu dalam proses kamu sebagai pelajar, kamu boleh tinggalkan kegiatan Sanggar. Tetapi syaratnya kamu harus regenerasi. Kamu harus teruskan kegiatan ini dengan adik-adik kamu ketika kamu selesai. Berarti Bang Taslim sudah prepare untuk regenerasi nih ceritanya? Sudah Bang. Sudah ya? Sudah. Tapi ya itu proses waktu. Kita belum bisa pastikan dia menyanggupin ya. Tapi saya sudah menyiapkan kegiatan ini akan dilanjutkan dengan adik saya nanti sebagai penerusnya. Baik.
Bang, bisa diceritakan ke kita nih, Dak, kira-kira apa pengalaman pahit Abang selama ngurus Sanggar Pelita, terutama dalam masalah operasional, yang sedikit banyaknya pasti berasal dari dana pribadi sebelum sampai akhirnya seperti sekarang. Ya. Kalau operasional dari awal kita gerak bang, Hmm. sampai dengan hari ini tetap dana pribadi. Itu dia di garis bawah ya. Oke. Karena secara legalitas kita cerita, Hmm. kita memang masih independen Oke. dan menuju juga akan sebagai yang punya badan hukum, Hmm. yang Ngurus punya aspek legalnya ya. ya, yang kita harus tertib lah administrasi gitu. Namun itu sedang menuju proses menuju ke sana. Tetapi kalau dibilang cerita pahitnya itu, ya saya diberikan uang jajan saat kuliah bang, Hmm. habisnya ke sini. Uang Oke. jajan itu kegiatannya ke Sanggar Pelita ini. Iya, iya, iya. Orang tua tahu? Orang tua harusnya tahu sih, Harusnya tahu. harusnya tahu. Oke. Namun saya tetap kasih jawaban-jawaban yang memang sifatnya itu kan sosial ya. Hmm. Kita bukan untuk konsumsi uang yang dikasih itu sebagai perlakuan yang tidak benar, Iya, iya, iya. tindakan-tindakan yang orang tua tentunya tidak ingin lihat. Betul, betul. Akhirnya mereka support kita bang, anaknya sendiri gitu ya, Hmm. ingin membuat sebuah wadah yang akhirnya juga dibersamai orang lain dan berjalan sampai dengan hari ini, demikian bang. Baik. Bang, selain masalah dana operasional tadi yang mungkin masih dari kantong pribadi, kira-kira pernah jumpain nggak kasus kita punya niat baik untuk kemudian melanjutkan pendidikan si anak-anak walaupun katakan di dunia non formal. Ada nggak sih orang tua yang justru komplain dan nggak bersedia anaknya untuk bergabung di Sanggar Pelita karena fokus mereka selama ini kan teredukasi bahwa mereka itu ya prinsipnya gimana menghasilkan, Ya. kan gitu. Ya, ada bang. Jawabannya kita pernah dapatkan orang tua yang menyuruh anaknya itu ngemis bang. Oke. Jadi dia punya 3 orang anak, tiga-tiganya disuruh ngemis. Sore hari uang itu diambil bang. Jadi orang tuanya monitoring dari jauh gitu. Kayak mesin ATM ya. Nah, saya memperhatikan itu bang. Itu jelas memang kejadian ya di dalam lingkungan kita. Dan ketika kita dekatin orang tua itu, kita dengan cara persuasif tentunya. Kita bilang, ibu, anak ibu ini sangat punya potensi untuk meneruskan pendidikan yang dia senangi bu. Dia pintar orangnya, dia cermat orangnya, mudah nangkep materi. Bisa nggak bu kira-kira kegiatan anak ibu ini sehari-harinya kita ganti dengan yang lain? Dia langsung respon orang tuanya, kamu mau gantikan apa? Ya saya ingin bantu adik-adik kita ini bu, anak-anak ibu, untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan yang formal lah. Saat itu dia nggak sekolah ya. Iya, iya. Saya mau bantu adik-adik ini biar bisa sekolah dengan layak. Dia bilang, terus kamu bisa jamin nggak dia kalau bersekolah itu bisa bawa uang setiap hari katanya. Kamu kalau nyuruh dia sekolah nanti masukkan uang dari yang biasa dia terima, kamu bisa ganti gitu ya. Di situ saya langsung terdiam ya. Bukan begitu juga konsepnya bu, gitu kan. Untuk nggak bilang, abang bilang negara macam apa ini? itu saya nggak bisa sih bang menyelesaikan dengan sangat complicated ya. Itu kan memang menyangkut ekonomi yang sudah terbiasa dilakukan. Padahal kita konteksnya orang luar di situ ya. Orang luar bang. Saya bukan orang situ gitu. Tapi saya udah berusaha ya untuk bagaimana nge-treatment orang tua kita ini, janganlah lagi disuruh anaknya ngemis. Sebisanya jual suatu karya. Kami ada ingin lakukan bang, sebuah karya dari Sanggar Pelita dan tentunya nanti mungkin kita akan buka UMKM mungkin di sekitar lingkungan itu. Kita akan sampaikan ke masyarakat, ini karya kami bu, anak-anak ibu ini yang buat produk ini dan lain sebagainya. Kayak krep gitu ya? Ya benar. Tapi masih sulit karena memang kita sedang berusaha untuk menundukkan realistisnya orang tua kita ya, adik-adik kita bang. Itu yang kita hadapin memang saat ini kendalanya. Baik. Memang di selain mereka juga punya persepsi yang apatis ya tentang kehidupan ini berjalan seperti apa ya? Iya, mungkin iya bang. Baik. Oke, kira-kira seberapa lama rentang waktu sampai dengan hadirnya relawan ya? Artinya kan awal-awal mungkin abang kan one man show katakan seperti itu ya, kemudian digandeng sama tadi teman-teman dari Medan Bernalar yang akhirnya
bubar juga kayaknya ya. Ya, Nah, sekarang jumlah relawan ada berapa banyak Bang yang bergabung di Sanggar Pelita dan berapa lama setelah Abang berjuang keras untuk kemudian ini agar tetap eksis, katakan begitu. baik Bang. Saat ini aktualnya memang kita sudah terdata 32 relawan Bang. Banyak ya? 32 relawan, teman-teman yang terdata aktif sebagai relawan Sanggar Pelita. Hmm. Dan saya juga sudah menyondingkan Hmm. dengan ketua kita. Harusnya ketua kita hadir dari acara kita, namun Oke. diganti dengan pembina Oke. karena ada kesibukan. Saya sampaikan kita harus siarkan kegiatan Sanggar Pelita ini ke halayak publik, Hmm. Bang. Karena kita memang geraknya organisasi non-profit Iya. yang tidak berbayar. Hmm. Akhirnya kita harus kompromi dengan keadaan. Betul. Bagaimana caranya kita harus punya relasi dengan media-media Hmm. yang bisa menyuarakan kegiatan kita ini Publishnya ke ya. publish, Bang. Heeh. Dan teman-teman bisa memahami, Bang, kondisi kita. Setiap pertemuan hari Minggu 30-an relawan itu Hmm. tentunya tidak bisa semua hadir, Oke. namun mereka selalu menyempatkan waktu setiap hari Minggu untuk rolling, Bang. Oh. 5 orang mengisi tempat di pinggir sungai, Hmm. 5 orang lagi mengisi tempat di pinggiran rel. Jadi kita ada 2 tempat, masyarakat pinggiran rel dan masyarakat pinggiran Sungai Deli, Bang. Oh. Nah, jadi cabang satunya kita lah, Bang, di masyarakat pinggiran rel itu. Hmm. Kita sudah sampaikan dengan teman-teman dan memang teman-teman menyanggupi komitmen yang kita tawarkan, Bang, seluruh tim kita. Total berapa anak Bang? Kalau adik kita maksimal 35, Bang, Oh, di dibatasi satu memang? tempat ya. 35 itu paling ramai sebenarnya. Oh. Jadi ini kita cerita sedikit kenapa bisa naik turun, Bang, ya. Mungkin Hmm. barangkali semangat adik kita ini Hmm. karena juga kita kegiatannya hanya hari Minggu gitu ya. Oh, seminggu sekali Seminggu ya? sekali. Hmm. Ketika ada tamu, Bang. Tamu berkunjung itu biasa bisa bawa bingkisan, Iya, iya, iya. bisa bawa jajanan, Mhm. mahasiswa-mahasiswa. Jadi kadang adik-adik kita itu cenderungnya bukan ingin berkunjung untuk belajar ya, berkunjung untuk ambil jajan ya, Ambil jatah ya. ambil jatah gitu. Sehingga kalau ada tamu, mereka ramai itu berbondong-bondong datang ke Sanggar Pelita. Kami mungkin dilihatnya ya wajahnya itu aja gitu kan. Hmm. Bosan lah adik kita. Iya, iya, betul, betul. Kalau ada tamu tuh bisa lebih ramai, Bang. 35 lah maksimal di Sanggar Pelita pinggiran rel dan Sanggar Pelita Sungai Deli tadi ya. Itu masing-masing 35 berarti? Ya, masing-masing maksimal 35 itu. Berarti hampir sekitar 70-an juga ya? Ya, Total kalau disatukan ya, Bang. Baik, baik. Itu untuk penerimaan terhadap materi mereka flat rata semua per satu titik itu atau dikasih jenjang dari 35 orang itu? Ya, kita ada pecah polanya, Bang. Jadi semisal kelas 1 sampai kelas 3, Hmm. kita fokus tuh biasa belajar baca, tulis, hitung ya. Hmm. Itu kita pisahkan di ruang terbuka belajarnya. Oke. Yang kelas 4 sampai kelas 6 itu lebih spesifik lagi materinya. Lebih serius lagi. Memang kita lebih bisa membuat 2 kelompok saja, Bang. Hmm. Yang dimana tadi kelas 1 sampai kelas 3 kita Iya. satukan. Dan kelas 4 sampai kelas 6 kita pisahkan lah dengan satu kelompok lainnya gitu. Nah, itu materinya yang lebih serius lagi kita gunakan. Baik. Oke, Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ketakutan atau kekhawatiran terbesar apa yang selalu menjadi perhatian Bang Taslim nih selama mengurusi Sanggar Pelita? Ya, tentunya, Bang, kalau cerita kekhawatiran, saya khawatir anak-anak muda ya, khususnya di Kota Medan ini semakin jauh dari kata kepedulian, Bang. Oke. Khususnya pendidikan ya. Hmm. Kita memang di atas kertas S1 misalnya, Iya. S2, bahkan S3 gitu. Hmm. Tapi belum tentu dia bisa implementasikan dari pendidikan yang dia enyam sebelumnya gitu, Bang. Sehingga anak-anak muda kita itu semakin tumbuh berkembangnya dengan apatis tadi gitu. Iya. Khawatir saya di sana. Dan sebisanya ketika teman-teman sudah sejauh hari ini membersamai Sanggar Pelita, harapan saya, Bang, anak-anak muda di Kota Medan itu marilah kita sinergi. Marilah kita saling bahu-membahu membesarkan kegiatan ini. Minimal bertahan sajalah. Hmm. Kita berharapnya, Bang, ya, berharapnya dalam Kota Medan ini kan 21 kecamatan. Iya. Kita ingin isi, Bang, hadir dalam 21 kecamatan itu. Harapan kita ya, Hmm. cita-cita kita. Tapi ya itu walau-walam kalau memang belum bisa disanggupin, yang udah ada ini kita jaga aja. Jaga ya. Kita jaga aja.
Kalau khawatir ke anak-anak sendiri di Sanggar Pelita apa kira-kira kekhawatiran Abang ke depan nih? Ya, kalau saya khawatir buat adik-adik, dia terpengaruh kembali dengan lingkungan di sekitarnya, Bang. Kembali ke habitatnya takutnya ya. Iya, benar. Saat ini cenderung lebih gencar memang, Bang, pengaruh-pengaruh teknologi sekarang mungkin ya. Kayak kita bilang ada platform TikTok, Instagram, dan juga lain sebagainya. Itu mereka hafal, Bang. Gerak-gerak TikTok itu, saya memang tidak punya, maksudnya tidak mengkonsumsi TikTok kebetulan ya. Tapi gara-gara sering lihat mereka, saya tahu itu gelagatnya kayaknya peragaan TikTok itu gitu. Saya sampai tahu gitu ya. Mereka hafal gitu, Bang. Jadi saya khawatirnya memang ya kita bisa lihat sisi bagusnya media itu benar sebagai informasi gitu ya. Dan juga jangkauan yang lebih luas ya untuk kita bisa tahu informasinya. Namun di sisi lain, ketidaksiapan adik-adik kita, Bang, menerima teknologi tadi dan akhirnya disalahgunakan dengan ya kan kita tahu, Bang, sensasional di TikTok itu ya. Betul. Yang tidak senonoh di situ, yang sensasional, yang sensual dan lain sebagainya. Kita khawatirnya sih di dalam membendung arus derasnya informasi teknologi tadi, Bang. Merusak perilaku akhirnya ya. Akhirnya dia bisa merubah perilaku gitu. Baik. Bang Taslim, selama menjalani proses sebagai bagian dari founder Sanggar Pelita ini, kalau boleh jujur, kira-kira apa sih kepuasan batin yang sudah dirasakan sampai hingga detik hari ini ya? Karena memang kondisinya kan ya tadi Abang Monenso, kemudian juga baru juga didatangi sama teman-teman yang lain setelah ini berjalan agak beberapa lama. Katakan seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi kepuasan tersendiri, Bang, saya bisa membuktikan setidaknya pembuktian buat diri saya sendiri, saya bisa memberi manfaat untuk orang lain lah, Bang. Karena awal komitmen saya menciptakan wadah ini memang bagaimana akses layanan pendidikan gratis itu tersampaikan dengan adik-adik kita yang kurang mampu. Kita memang masih jauh dari kata sempurna, Bang ya. Kita belum bisa dikatakan standar ideal ya. Standar ideal itu belum bisa sama sekali kita klaim. Tapi ketika kita sudah mulai berani memulai aja, Bang. Udah berani membuat langkah baru, saya mendapat apresiasi buat diri sendiri. Dan lebih keren lagi, teman-teman yang lain ikut membersamai, Bang. Ikut bantu kegiatan ini bagaimana tetap bertahan, Bang, kontribusinya. Baik.